Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas atau sedikit menjelaskan materi mengenai statistika nonparametrik. Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu statistika nonparametrik? Statistika nonparametrik adalah tes yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat yang mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Oleh karena itu, observasi-observasi independen dan variabel yang diteliti pada dasarnya memiliki kontinuitas. Uji metode nonparametrik atau bisa disebut bebas sebaran adalah prosedur pengujian hipotesa yang tidak mengasumsikan pengetahuan apapun mengenai sebaran populasi yang mendasarinya kecuali selama itu kontinu. Jadi, secara singkatnya, statistika nonparametrik di sana adalah statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal maupun tidak. Selain itu, statistika nonparametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal, yang umumnya tidak berdistribusi normal. Berikut perbedaan statistika parametrik dan nonparametrik. Bisa dilihat dari bentuk datanya. Statistika parametrik, bentuk datanya yaitu interval dan rasio. Sedangkan untuk statistika nonparametrik, bentuk data yang digunakannya yaitu nominal dan ordinal. Lalu, dari distribusinya yang digunakan untuk statistika parametrik harus berdistribusi normal, sedangkan untuk statistika nonparametrik tidak berdistribusi normal. Lalu, jenis data yang digunakan untuk statistika parametrik yaitu datanya kuantitatif, yaitu dilihat dari besar kecilnya kuantitasnya. Sedangkan untuk statistika nonparametrik yaitu dilihat dari data kualitatif. Lalu dari pengambilan sampelnya, di sini statistika parametrik dan statistika nonparametrik bisa random atau acak. Dia memiliki pengambilan sampel yang sama. Jadi, ciri dari statistika nonparametrik di sini yaitu datanya tidak berdistribusi normal. Yang kedua, umumnya data berskala nominal dan ordinal. Yang ketiga, umumnya dilakukan pada penelitian sosial. Yang keempat atau yang terakhir, umumnya jumlah sampelnya yaitu kecil. Adapun beberapa tes nonparametrik, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Spearman Rank Correlation. Yang kedua ada Wilson-Signet Rank Test. Lalu ada juga Chi-square Test dan sebagainya. Apa itu korelasi rank Spearman? Korelasi rank Spearman di sana digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif dua variabel bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal. Karena digunakan pada data berskala ordinal, untuk itu sebelum dilakukan pengolahan data kuantitatif tersebut yang akan dianalisis perlu disusun dalam bentuk ranking. Syarat penggunaan uji korelasi. Yang pertama yaitu data diambil secara random atau acak. Yang kedua, data tidak berdistribusi normal. Lalu, yang ketiga, data minimal bersifat ordinal. Kemudian, kita akan melakukan prosedur pengujian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama,
hipotesis, dan signifikansi. H0, kedua variabel tidak berasosiasi dalam populasi asalnya. Lalu, H1, kedua variabel berasosiasi dalam populasi asalnya. Lalu, untuk signifikansi alfanya yaitu ditentukan oleh peneliti. Ada yang 1%, 5%, dan lain sebagainya. Kedua, kita menentukan statistik uji. Berikut merupakan rumus dari statistika uji pada korelasi Spearman. Di sana, RS yaitu koefisien korelasi rank Spearman. Lalu, DI yaitu selisih ranking variabel X dan Y pada observasi ke I. Selanjutnya, XI yaitu ranking untuk variabel X pada observasi ke I. Lalu, YI merupakan ranking untuk variabel Y pada observasi ke I. Lalu T besar yaitu faktor koreksi, sedangkan T kecil yaitu banyaknya observasi yang berangka sama pada ranking tertentu. Ketiga, kita tentukan wilayah kritis dan daerah penolakan. Untuk sampel kecil, di mana N antara 4 sampai dengan kurang dari 30. Daerah tolak H0-nya adalah jika p-value kurang dari alfa atau RS lebih besar dari R tabel. Sedangkan untuk sampel besar di mana N lebih dari sama dengan 10, tolak H0 jika p-value kurang dari alfa atau T hitung mutlak lebih besar daripada T tabel. Keempat, keputusan dan kesimpulan. Bila tolak H0, maka kesimpulannya dengan tingkat signifikansi sebesar alfa terdapat cukup untuk menyatakan bahwa terdapat asosiasi atau hubungan antara kedua variabel dalam populasi asalnya. Lalu, terima H0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi sebesar alfa, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat asosiasi atau hubungan antara kedua variabel dalam populasi asalnya. Sekian materi yang dapat dijelaskan. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung ke contoh soal.